Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi melanjutkan yang tadi, proses konservasi. Jadi konservasi itu artinya proses penyimpanan energi yang sebelumnya itu sudah dilakukan konversi atau pengubahan energi dari satu energi ke energi yang lain. Karena sudah dirubah, maka dilakukanlah konservasi atau proses penyimpanan energi yang dirubah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi energi. Secara umum, energi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, energi dalam transisi. Apa yang dimaksud dengan energi dalam atau energi dalam transisi atau transitional energi adalah energi yang sedang bergerak melintasi batas sistem. Jadi energi tersebut sedang bergerak. Ya, contohnya banyak yang energi yang bergerak itu, misalkan energi angin itu adalah energi transisi atau energi yang sedang bergerak melintasi batas sistemnya. Sistemnya misalkan kalau energi anginnya itu berada pada pinggir pantai atau pada pegunungan, ya berarti lingkungan tersebut yang menjadi sistemnya. Lalu energi gelombang air laut itu adalah energi yang sedang bergerak atau transisi. Kemudian bagaimana dengan energi yang tersimpan atau energi yang tersimpan ini atau storage energi merupakan energi yang tersimpan dalam suatu sistem atau massa, biasanya berbentuk massa atau medan gaya, umumnya mudah dikonversi menjadi energi transisi. Nah, di poin ini, di poin kedua ini, energi tersimpan itu ya Anda juga bisa mengartikan ya sebagai tempat media untuk penyimpanan energi, ya medianya kalau menyimpan energi energi listrik atau electrical energi disimpan di tempat penyimpanannya berupa medianya berupa baterai. Lalu mengulang lagi atau mengingat lagi berbagai macam energi. Kalau di sini ini ada kategori ke dalam energi potensial. Jadi energi potensial itu artinya energi yang dipengaruhi oleh kedudukan atau energi yang dipengaruhi oleh posisi. Karena posisinya memiliki ketinggian, misalnya ada ketinggian misalkan tingginya sampai 20 meter atau sampai 15 meter, 15 sampai 20 meter. Karena ada posisi ketinggian tersebut, maka air yang berada di atas, yang ada di puncak, dengan air yang berada di bawah itu memiliki potensi yang berbeda. Jadi ketika airnya berada pada posisi di atas, memiliki energi potensial, kemudian ketika airnya sudah berada di bawah, energi potensial itu akan hilang. Maksudnya energi yang tersimpan di dalam air, yaitu berupa energi yang bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin atau memutar bilah yang nantinya terhubung dengan generator yang menghasilkan energi listrik. Nah, ketika dia berada di atas gunung dengan di bawah di atas puncak dengan di bawah puncak seperti ini pegunungan, maka potensinya berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan energi potensial. Energi potensial itu berupa, contohnya ini energi mekanik, benda yang bergerak atau memiliki kemampuan untuk bergerak memiliki energi mekanik, contohnya air terjun yang berada di puncak tebing. Jadi ketika air tersebut berada di atas dengan berada di bawah memiliki potensi yang berbeda dalam hal potensi mekaniknya, potensi untuk menggerakkan suatu sistem atau suatu komponen yang digerakkan, nanti ada proses pengkonversian dari komponen yang bergerak tersebut berputar dan menghasilkan energi yang baru. Kemudian di bagian lain ada energi suara atau
sound energi, energi bunyi yang dihasilkan dari getaran partikel di udara. Nah, energi suara ini juga bisa suara ya, atau energi sound energi itu juga bisa masuk ke dalam kategori energi. Nah, karena ini cukup menarik ya kalau misalnya mampu mengubah atau mengembangkan suara atau bunyi-bunyian menghasilkan energi listrik. Jadi nanti Anda coba explore ya di Google atau cari di internet, pemanfaatan energi suara menjadi energi listrik. Karena ada suatu riset atau penelitian yang mengembangkan atau memanfaatkan kebisingan. Jadi suara bising atau suara yang ramai atau suara yang menghasilkan suara yang cukup tinggi, itu ketika di-convert ke dalam bentuk menggunakan sistem tertentu, dia bisa menghasilkan electrical atau energi listrik, bisa menghasilkan energi listrik. Nah, ini juga cukup berpotensi ya kalau ini dikembangkan. Kalau nanti coba saja nanti kalau Anda berminat ke tugas akhir skripsi, nanti Anda coba bisa mengeksplor atau melakukan pengembangan memanfaatkan energi suara untuk menghasilkan energi listrik. Nanti Anda bisa mengeksplor di bagian tersebut. Jadi suara-suara seperti suara di pasar atau suara di tempat keramaian itu seperti di terminal atau di pabrik yang beroperasi yang mengeluarkan suara kebisingan. Nah, suara ini ketika di-convert atau dikonversi, dia bisa menghasilkan energi listrik. Itu juga merupakan hal yang cukup baik juga, cukup bagus karena memanfaatkan energi suara untuk menghasilkan energi listrik. Berikutnya, ini masih suara ya, tadi kita skip saja. Nah, di bagian yang lain adalah energi kalor atau yang biasa dikenal dengan energi panas, energi yang dihasilkan dari gerak internal partikel. Jadi ini hanya ilustrasi ya. Jadi panas atau kalor itu ilustrasinya ya Anda menggosokkan tangan kiri dengan tangan kanan, nanti dari gesekan atau gosokan tersebut mengeluarkan kalor atau mengeluarkan panas. Sedangkan untuk energi kalor atau energi panas lain juga bisa diperoleh dengan cara yang berbeda, misalkan dari melakukan pembakaran atau melakukan combustion menggunakan bahan bakar tertentu juga bisa mendapatkan energi kalor. Lalu cahaya atau energi cahaya yang ini juga banyak sudah dikembangkan juga untuk alat-alat elektronik ya, seperti jam tangan. Ada jam tangan yang ketika berada di ruangan ada cahaya, dia bisa menunjukkan waktu ya. Tapi ketika berada di ruangan gelap, maka dia tidak terlihat. Tetapi yang dimanfaatkan di sini adalah melakukan pengkonversian energi cahaya menjadi energi elektrik atau energi listrik. Lalu energi listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak melalui jaringan kabel atau jaringan material yang terbuat dari logam, yang umumnya itu material kabel yang bisa dilalui oleh energi listrik itu adalah material yang terbuat dari tembaga, karena tembaga itu memiliki nilai hantar energi listriknya cukup besar. Ya, ini adalah macam-macam energi ya. Jadi kalau Anda membayangkan, energi itu banyak sekali macam-macamnya.
Ada energi kalor, cahaya, listrik. Ini hanya baru seberapa atau beberapa saja yang ditampilkan, karena banyak sekali energi yang bisa dikembangkan atau bisa dimanfaatkan atau bisa dikonversi ke dalam bentuk energi yang lain untuk keperluan tertentu. Lalu dalam hal histori, jadi kita mulai aja di tahun 1800 ya. Sebetulnya kalau di tahun sebelumnya, tahun-tahun yang lalu, energi angin atau wind energi itu sudah banyak dimanfaatkan. Tetapi yang sudah dimulai itu di tahun 1800 itu untuk menggerakkan kincir, perahu, dan lain sebagainya untuk bisa menggerakkan sistem. Jadi energi mekanik yang dihasilkan dari energi angin ini dapat berguna untuk menggerakkan perahu dan kincir angin. Kemudian di tahun selanjutnya, sekitar tahun abad ke-19 atau tahun 1900, batu bara. Batu bara ini merupakan salah satu energi juga ya, energi fosil yang diperoleh dari dalam penambangan, dari dalam bumi. Sekitar tahun 1900, batu bara mulai digunakan sebagai bahan bakar. Kenapa hal ini dijadikan bahan bakar? Karena batu bara ini memiliki karakteristik yang bermacam-macam ya. Jadi ada batu bara yang warnanya itu berwarna hitam, kemudian ada yang berwarna merah, kemudian ada berwarna coklat. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi untuk warna hitam dia mampu menghasilkan temperatur yang cukup tinggi, bahkan bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk melakukan peleburan logam. Ya. Karena dia memiliki karakteristik yang cukup variatif, maka bahan bakar batu bara ini banyak dipergunakan untuk peralatan-peralatan di bidang keteknikan. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 70, ya mulai berubah lagi sistem atau alat-alat yang awalnya menggunakan batu bara, lalu mengembangkan bahan bakarnya berupa minyak dan gas alam. Nah, ini energi. Jadi penggunaan energi di dunia ini paling banyak dikonsumsi dalam hal sektor pembangkit listrik. Jadi karena listrik ini merupakan energi yang bisa dirubah ke dalam bentuk bermacam-macam ya. Jadi peralatan-peralatan teknik atau peralatan-peralatan yang ada di pabrik atau di rumah atau di daerah industri itu umumnya sudah menggunakan energi listrik. Jadi energi listrik ini bisa dirubah atau bisa dikonversikan ke dalam bentuk energi yang bervariasi. Salah satunya di bidang transportasi. Jadi KRL, kereta listrik, itu adalah aplikasinya. Jadi memanfaatkan energi listrik yang digunakan untuk bidang transportasi. Transportasi itu mekanismenya yang menggunakan kereta api atau menggunakan KRL, yang di bagian kereta tersebut ada proses perubahan energi listrik berubah menjadi energi mekanik yang menghasilkan putaran atau menghasilkan gerak roda yang berputar pada kereta api tersebut. Lalu selanjutnya adalah sumber-sumber energi. Di bagian ini berdasarkan sumbernya, energi dibagi menjadi dua. Energi yang berasal dari bumi, jadi nanti Anda bisa mengklasifikasikan atau mengetahui
energi yang berasal dari bumi atau disebut terestrial, kemudian energi yang berasal dari luar bumi, ekstraterestrial. Kemudian energi yang di bumi tersebut dikelompokkan lagi. Jadi ada energi renewable energy, energi terbarukan, kemudian kebalikannya non renewable energy, energi yang tidak diperbarui. Lalu apa yang membedakan antara energi energi terbaru dengan energi yang tidak dapat diperbarui? Jadi kalau energi yang renewable energy itu energi yang dalam hitungan detik, menit, jam, energi tersebut ketika dipergunakan, energi tersebut bisa muncul lagi atau bisa keluar lagi. Ya, contohnya misalkan Anda memanfaatkan energi gelombang air laut, itu masuk ke dalam kategori renewable energy. Artinya ketika energi gelombang air laut tersebut sudah digunakan, dalam hitungan detik gelombang tersebut tidak akan hilang yang bergerak di air laut tersebut, tapi dia akan tetap muncul. Nah, itu merupakan energi yang diperbarui dengan sangat cepat. Kemudian kalau kebalikannya energi non renewable berarti ini masuk ke dalam kategori energi yang berasal dari fosil atau berasal dari isi bumi, ya, dari perut bumi. Itu merupakan energi yang non renewable energy seperti minyak bumi, kemudian batu bara, lalu energi gas alam atau gas bumi, kemudian energi nuklir, itu masuk ke dalam kategori energi non renewable energy atau energi yang proses pembaruannya itu menghabiskan atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, ini adalah flow atau diagram, ya. Kalau diklasifikasikan, yang pertama berasal dari sumber energi tersebut dikelompokkan lagi. Ada energi yang dapat didaur ulang, kemudian energi yang tidak dapat didaur ulang atau dilakukan recycle atau pengulangan, atau ketika energi tersebut sudah dipergunakan, maka energi tersebut tidak bisa digunakan kembali. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori tadi, energi yang tidak dapat didaur ulang seperti energi fosil yang sumbernya itu adalah batu bara, kemudian minyak bumi, gas alam, itu adalah energi yang tidak dapat didaur ulang. Lalu energi yang dapat didaur ulang seperti biomas, kemudian energi biofuel, air ini berupa air, ya, air H2O, kemudian angin, panas bumi, tenaga air, pasang surut, gelombang laut, itu merupakan energi yang dapat didaur ulang. Ya, ini merupakan diagram, ya, diagram Pi atau diagram yang menjelaskan tentang kebutuhan energi. Jadi untuk saat ini pembangkit listrik itu masih banyak sekali menggunakan konsumsinya coal atau batu bara. Jadi Anda bisa bayangkan coal itu atau batu bara itu masih digunakan 40%. Jadi 40% pembangkit listrik itu masih menggunakan batu bara. Ini yang menjadi perhatian khusus, batu bara tersebut
ya pasti akan habis karena dia masuk ke dalam kategori sumber energi yang tidak dapat didaur ulang atau energi yang non renewable atau masuk ke dalam kategori fosil. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, 40%. Lalu renewable energy atau renewable energy itu masih sekitar 17,60%. Jadi masih sedikit penggunaan energi yang memanfaatkan energi yang dapat diperbarui. Nah, masih sekitar 17,60%. Sisanya itu masih memanfaatkan energi yang berasal dari fosil. Kemudian ini adalah sumber energi yang tidak dapat didaur ulang, seperti energi fosil, bahan bakar minyak yang nanti diprediksi atau diperkirakan akan habis di akhir abad ke ini. Lalu gas alam atau gas yang berasal dari alam itu akan mulai berkurang di 100 tahun yang akan datang. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk mata kuliah konversi dan konservasi energi untuk minggu ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah KKE, konversi dan konservasi energi. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.